Kemudian soal nomor 3, menurut Anda bagaimana strategi yang efektif memasarkan PAUD di masa pandemi atau COVID ini? Untuk meningkatkan minat atau market PAUD di masa pandemi ini, tentunya kita sangat memerlukan adanya kita sangat memerlukan fungsi sosial media. Oleh karena itu perlunya dibentuk mungkin tim atau khusus untuk dibagikan tugas. Misalnya yang pertama tugas broadcasting sosial media. Di situ kita bisa membagikan kegiatan-kegiatan PAUD agar orang-orang di luar itu melihat seperti ini kegiatan di dalam PAUD. Kemudian melakukan manajemen iklan, mungkin yang mau bergabung atau menyebarkan formulir melalui sosmed juga sangat mudah ya. Tidak seperti dulu, sekarang teknologi sudah lancar, maka bisa disebarkan melalui media sosial walaupun di masa pandemi ini. Kemudian ada pula sosial media admin, menjadwalkan postingan. Nah, tentu saja postingan yang ingin kita posting itu lebih baik harus berjadwal agar terlihat rapi, tidak asal-asalan posting, dan membalas semua pesan orang tua. Kalaunya tujuan orang tua kita itu ramah-ramah supaya orang tua pun tertarik, merasa aman, merasa nyaman menitipkan anaknya ke PAUD kita. Kemudian kreatif visual, membuat desain dan video untuk promosi. Nah, itu juga sangat penting lah, karena melalui desain dan promosi yang rapi, yang kreatif itu akan menarik minat orang tua, apalagi anak kecil. Itu saja. Kemudian soal nomor 4, menurut Anda apa saja yang bisa dikembangkan untuk wirausaha di lembaga PAUD? Jelaskan. Banyak ya yang bisa dikembangkan melalui lembaga PAUD. Yang pertama, karakter. Yang pasti karakter seorang anak dibangun itu bisa melalui apa yang sering mereka dengar, apa yang sering mereka lihat. Seperti yang kita tahu, anak usia dini itu adalah peniru yang handal. Nah, anak itu suka meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar sehari-hari. Maka melalui PAUD kita bisa mengembangkan karakter anak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ingin anak itu sopan, maka gurunya harus berperilaku sopan sehari-harinya juga di hadapan anak-anak, mengajarkan sopan santun kepada sesama, ramah, murah senyum. Kemudian sosialisasi anak, jiwa bersosialisasi. Nah, agar anak itu tidak malu ketika berada di tengah umum, diajak berbaur, atau mungkin mengadakan, kalau misalnya ada bencana alam, bisa anak-anak itu diajak buat ikut berpartisipasi dalam kegiatan berlunasi untuk misalnya ada kebakaran, agar melatih rasa simpati anak, rasa empati terhadap melihat saudara yang lain ketika mengalami kesusahan, lalu diajarkan untuk saling memberikan memberikan sumbangan. Itu termasuk melatih karakter anak agar mudah berempati kepada orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian bisa diceritakan tokoh-tokoh seperti Nabi Muhammad, karena anak itu sangat perlu satu tokoh yang dikagumi, sehingga apabila anak sudah kagum maka mereka ingin menirunya. Nah, diceritakan kisah-kisah para sahabat yang baik-baik tentang Nabi Muhammad, teladan-teladan yang baik. Kemudian dicontohkan melalui guru dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan wali siswa dalam pembayaran SPP, serta bagaimana memahamkan para wali siswa bahwa SPP merupakan sumber penting yang berdampak pada pembelajaran anak? Mungkin bisa dari memberikan bukti nyata. Maksudnya bukti nyata itu bahwa ini loh, duit SPP itu ternyata bermanfaat. Seperti misalnya selalu mengupgrade atau memperbaharui apa-apa yang ada di sekolah. Misalnya alat bermain anak yang selalu nanti ada yang baru lagi, selalu di-upgrade gitu, maupun bangunannya, sehingga orang tua itu melihat, oh berarti ini duit SPP-nya itu jalan gitu. Nah, jalannya ke pembangunan, dibangunkan, diolah lagi, mainan anak itu di-upgrade lagi, ditambahkan lagi, alat belajar anak diperbaiki lagi, sehingga membuat orang tua yang sering membayar itu merasa, oh berarti bermanfaat nih duit SPP nih, itu pang kesana pang buka duitnya gitu. Nah, kemudian memberikan penghargaan kepada orang tua. Nah, itu tuh memberikan pengarahan, bukan penghargaan, maaf, kepada orang tua bahwa betapa pentingnya membayar SPP. Pertama tuh memberikan pengarahan, kemudian kita tuh memberikan bukti nyata bahwa memang benar-benar penting SPP ini. Kemudian mengadakan perjanjian sekolah, misalnya mengadakan rapat dengan orang tua, mau berapa harganya, kira-kira apa sanggupnya, kalau bisa. Kemudian mengadakan pertemuan orang tua untuk membahas pembayaran SPP, karena perlu juga memasukkan pendapat orang tua, bukti bahwa sekolah itu juga perlunya adanya bantuan dari orang tua lain. Jadi pertemuan itu sedikit membuat melibatkan orang tua, jadi terlibat juga kayak itu. Nah, sama-sama kita, intinya sama-sama bang, makanya mengadakan pertemuan dengan orang tua, minta pendapatnya, menggunakan rapat, bagaimana baiknya, supaya hasilnya itu mencapai sepakat sama-sama, karena orang tua tahu sudah dirapatkan bersama. Nah, seperti itu. Kemudian memahamkan lah kepada orang tua bahwa SPP itu merupakan hal yang wajib bagi sekolah, karena itu merupakan salah satu yang menunjang dalam pembangunan dan pembelajaran anak. Orang tua dapat melihat bukti-bukti dari kualitas guru, yang pertama pembangunan sekolah, serta akreditas. Jadi bertahap dari sekolah yang semakin baik, kemudian memperbaiki kualitas guru, dan akhirnya sekolah ini dapat memperoleh akreditas A, karena itu tadi didukung dengan orang tua yang mengerti, kemudian sekolah lancar, maksudnya biaya SPP-nya lancar, sekolah pun bagus, gurunya ditingkatkan lagi kualitasnya, nah, serta mencapai sekolah favorit di pendidikan anak selanjutnya. Jadi kalau yang pendidikan ini udah bagus, jadi memudahkan anak lagi ke depannya. Nah, jadi itu saja jawaban dari Ulun. Mohon maaf apabila berbelit-belit, karena memang sangat sulit mengingat semua jawaban yang tidak saya pahami sebelumnya. Jadi terima kasih untuk 1 semester ini, juga untuk Bapak Anwar. Semoga ilmu dari Pian bermanfaat selalu dan dapat dimanfaatkan dari hari ini maupun di kemudian hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.